Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini rebuild baterai Narada saya sudah selesai ya. Sudah dibungkus ya. Sudah masuk box semuanya dengan sel Pylontech 25AH. Ini sudah saya rapikan ya. Sekarang udah siap untuk final test ya, atau pengujian terakhir. Nanti kita uji di sana ya. Kita lihat juga secara pengujian softwarenya. Ada update menarik yang akan saya sampaikan. Nah ini ya, ini baterai Pylontech-nya ini ada 15 ya. Ini saya bungkus begini nih. Jadi yang ini ada 10, yang ini ada 5 ya. Bungkus pakai case aluminium dan apa namanya, kita kasih separator atau divider dengan akrilik. Ini mau saya masukin ke dalam boxnya Narada ini ya. Oke, teman-teman, baterainya udah saya simpan di atas ini ya, apa namanya, ya dudukan lah ya, supaya bisa kita tes untuk lihat performance-nya yang yang terakhir kali lah ya. Ini untuk final test karena udah selesai saya rangkainya. Ini saya sama dengan yang kemarin ya, yang part 1 itu. Sorry, kita udah bahas ini. Saya rebuild dengan baterai Pylontech 25AH, lalu termasuk komunikasinya. Sekarang kita cek yang terakhir. Di sini saya punya colokan ya, sama ini nih teman-teman. Ini nanti saya punya power supply seperti ini teman-teman ya. Mereknya ini. Ini outputnya kebetulan adjustable ya, volt dan ampernya. Ini akan saya pakai untuk ngecas si Narada ini. Karena kemarin kita udah tes untuk discharge ya. Sekarang kita tes juga untuk ngecas ya. Kira-kira ini lalu saya juga akan setting laptop ya di atas itu supaya bisa kita monitor sekaligus ya. Oke. Ini kabel charger udah saya sambungkan ya. Lalu saya juga hubungkan kabel ini USB to RS 485 yang kemarin ya, yang udah saya buat itu. Ini belum saya colokin ya teman-teman, chargernya. Dan baterai ini sekarang kalau kita lihat ya, di sini ya, dia masih mati semua ya, lampu SOC, alarm run dan lain sebagainya dia mati. Artinya dia kondisinya dorman ya. Lalu di sini saya baru hubungkan wattmeternya. Dia di sini kebaca ya, kebaca tegangan baterai itu sekitar 49,05 ya. Belum ada pengecasan, masih nol semua karena belum dicolokin. Lalu kita buka softwarenya sebentar ya, masih yang kemarin nih softwarenya juga. Coba saya deketin dikit ya. Softwarenya ini coba saya besarin ya, kemarin tuh. Nah, softwarenya kebetulan masih yang ini nih teman-teman ya. Kalau saya coba zoom ini, jadi masih yang kemarin ini, yang LM M01A ini ND626 ya. Saya buka softwarenya, saya langsung run aja ya. Oke, wait sebentar kita lihat. Oke, dia di sini kalau dilihat statusnya ya, sorry ini karena di zoom ya nggak begitu clear. Dia belum komunikasi ya, dia belum ke detect nih kayaknya nih kalau begini nih. Tapi saya rubah posisinya gimana ya biar kelihatan. Nah gini kali ya. Oke, sebentar. Iya, ini belum kelihatan ya, karena belum dicolok ya. Sekarang tegangan ya tadi ya 49,04. Sekarang saya coba colokin nih ya chargernya, kita lihat ya. Baterainya harusnya wake up ya, bangun mestinya. Saya colokin ya.
Oke, sudah saya colok teman-teman. Dan nah, baterainya bangun ya teman-teman ya. Jadi sekarang SOC-nya ini nyala 2 ya, 2. Lalu ini bip, bukan bip, kedip ya, kedip 2 kali. Run-nya artinya dia modenya charging ya. Lalu di sini kita baca di wattmeter ya. Pembacaan kita adalah 50,10, 210 watt. Kita sedang ngecas dengan current 4,2 ampere ya di wattmeter ini ya, dari charger ini. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di sini ya. Komunikasinya ini masih error ya. Oh sorry, ininya belum saya colokin teman-teman. Colokin dulu ya RS485-nya. Kesini aja deh. Yang mana aja nih bebas? Sini aja deh. Ya sudah. Kita lihat. Communication-nya masih oke ya, communication oke itu ya, dia sudah connect ya. Coba saya deketin sebentar supaya lebih clear. Oke. Nah sekarang teman-teman, kalau kita coba lihat di sini ya, apa yang bisa kita lihat nih sebentar. Jadi di sini kita punya parameter seperti yang kemarin ya ini ya. Oke. Kita lihat ya statusnya, kita bisa lihat di info ya. Di sini kita klik info. Nah ini dia sudah kedetek ya teman-teman ya. Dia kedetek saat ini dengan SOC 50,83% ya. Biasa kebaca semua ya. Di sini juga untuk tegangannya ya, tegangan per selnya itu kebaca dengan baik ya, sekitar 3,3 something ya. Di sini min max-nya ada, voltage keseluruhannya 50, maksimumnya 3,45 ya, minimum 3,31, difference-nya 0,01 volt ya kira-kira, average-nya 3,4. Oke. Nah di sini teman-teman, statusnya dia juga ngupdate ya, dia statusnya adalah charging nih. Ini sebenarnya ada nyala hijaunya, cuma nggak terlalu clear ya. Statusnya dia charging, betul. Kita lihat di sini adalah current chargingnya 4,35 ampere. Ya, ini lumayan betul karena memang power supply saya cuma bisa segini ya, sekitar 4, sekian ampere maksimum. Lalu di sini ada parameter yang menarik ya, yang ingin saya koreksi ke teman-teman bahwa di sini saya mau menunjukkan bahwa menurut saya BMS Narada ini ya, ini sangat canggih loh teman-teman. Jadi sesudah saya injek dengan baterai Pylontech yang cuma 25 Ah ya, baterai bekas 25 Ah. Kemarin saya discharge, saya coba discharge sampai habis. Lalu sesudah video yang lalu ya, saya coba discharge. Nggak sampai habis banget sih ya, paling saya juga masih menyisakan ininya ya, DOD-nya jangan sampai betul-betul habis gitu. Jadi saya discharge sampai sekitar tegangan 3,1 volt ya kalau nggak salah per selnya, atau 3,05 ya. Itu saya sudah mendapatkan 25,01 Ah. Nah ketika itu kebetulan di sini mungkin dia mendeteksi juga ada voltage, low voltage gitu ya, karena selnya udah 3 volt. Nah habis itu si BMS Narada ini dia itu bisa self adapting ya, jadi dia bisa mengadjust dirinya sendiri. Dia tahu baterai ini capacity-nya cuma 25 Ah. Yang lalu kan ini dia masih bilang capacity-nya 80 something ya, sesuai dengan produknya ini ya, produk Narada ini ya, 80 kan ini kan, NPFC 80 Ah. Tapi sesudah saya discharge dan saya biarkan ini, ternyata dia bisa mendeteksi baterai yang betul-betul aktual ada di sini. Canggih sekali nih BMS-nya. Jadi dia tahu ini baterainya sekarang itu tinggal capacity-nya 25 Ah karena memang saya injek pakai Pylontech ya. Jadi dia mengadjust dirinya sendiri. Di sini juga ada keterangan ya. Ini capacity surplus, maksudnya sisa kapasitasnya sekarang tinggal 12,93. Karena kalau full itu 25,01 ya. Ini statusnya charging ya, seperti kemarin. Jadi informasi menarik yang ingin saya sampaikan di sini bahwa
BMS ini bisa self-adjusting ya. Self-adjusting sesuai dengan capacity battery yang kita pasang. Kalau baterai aslinya memang 80-an sekian ya capacity-nya, sesuai speknya. Tapi ini kan saya injek pakai Pylontech nih. Ternyata dia mengenali dan dia langsung merecord bahwa capacity baterainya tuh hanya 25 Ah. Ini canggih sekali teman-teman BMS-nya ya. Lalu ini juga seperti biasa ya, voltage-nya kedetek semuanya. Lalu kita juga bisa di remote record ya seperti biasa. Ini bisa kita, sorry ini kameranya ya, bisa kita display ya, nanti dia muncul interval setiap 1 detik ya. Ini kebetulan saya setnya 1 detik. Nah di sini bisa kebaca nih teman-teman ya, biasa kayak kemarin tegangan setiap sel ya. Ini saya besarin dulu deh. Nah tegangan setiap selnya ini kebaca ya, 3 point something ini, sel 1, sel 2 terus sampai sel ke mana ke 15 ya, sampai sel 14, sel 15. Di sini juga dia baca sel maksimumnya berapa saat ini, 3,349, lalu minimumnya 3,35 ya. Lalu dia dicas dengan current 4, sekian ampere. Nah kalau currentnya plus artinya dia dicas ya, dia plus nih. Kalau currentnya minus baru dia di discharge, dipakai. Lalu full capacity-nya dia udah mendeteksi ini tinggal hanya 25 Ah baterai kita sekarang ini. Lalu ini capacity-nya tinggal ya maksudnya saat ini kapasitasnya baru 13 karena masih di charge ya. Nah ini juga ada SOC-nya, state of charging-nya 52% ya. Temperature juga kebaca semuanya dengan baik ya. Ini saya kira update-nya yang bisa saya berikan. Jadi BMS ini dia bisa mengupdate ya, bisa mengupdate sesuai dengan kondisi baterai yang terpasang ya. Ini menurut saya suatu hal yang bagus juga ya. Saya nggak expect sebelumnya ya, karena ini saya injek pakai baterai lain gitu kan. Tapi ternyata dia bisa mengadjust juga nih BMS-nya. Artinya capacity-nya dia update bahwa sudah nggak aslinya Narada lagi, sudah nggak 80 lagi, tapi dia sudah mengenali ini capacity-nya hanya 25 Ah. Kira-kira sih ini teman-teman, supaya nggak terlalu lama ya. Lalu juga mungkin bisa juga saya tes untuk load ya. Cuma memang yang jelas saat ini baterai ini sudah berfungsi dengan baik ya, dan sudah di packing seperti bungkus aslinya nih. Hanya ini baterai Narada ini ya, Sultan KW lah ya. Kapasitinya cuma 25 ampere hour ya. Lalu ini juga kalau dilihat ya di sini, ini ada update juga nih ya. Karena sekarang kita chargingnya itu sudah berapa nih, SOC-nya sudah 52,66 ya, 52,66. Dia juga di sini memberikan informasi ke kita bahwa remain chargingnya ini ya, remain charging time itu 2,7 jam lagi. Artinya kurang dari 3 jam lagi baterai ini akan penuh. Kalau dicas terus seperti ini ya, dengan current konstan sekitar 4,3 ampere ya. Karena sekarang sudah mengisi sekitar 13,2 Ah ya, separuhnya lebih dikit ya dari 25 ini. Ya seperti SOC-nya 52,8 sekian ya. Nah ini juga kalau misalnya saya cabut ya ini ya, sorry. Misalnya ini saya cabut nih, charger ini ya. Misalnya saya cabut. Ya, saya cabut nih udah. Nah, di sini ya, dia itu langsung mengenali juga. Dia langsung mengenali statusnya, dia berubah ya. Jadi charge MOS open ini karena tidak charging lagi. Ini kalau di manualnya, kalau status ini artinya dia nggak ngecas dan nggak di discharge ya. Ini statusnya lagi standby aja. Ini SOC terakhir tadi habis dicas 52,92. Lalu di sini juga kebaca ya, currentnya udah 0 sekarang karena sudah nggak ngecas ya. Lalu voltage-nya totalnya sekarang jadi 49,9 ya. Ini juga selisihnya saya lihat bagus ya, dia bisa memaintain selisihnya tuh hanya 0,01 volt ya. Cukup baik ya untuk suatu sistem balancing BMS, ini udah cukup baik ya. 0,01 tuh lumayan. Kadang-kadang bisa kurang nih, bisa 0,06 gitu. Ini mungkin selnya udah saya biarin lama aja kali ya.
Jadi mungkin ini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ternyata baterai Narada ini ya, sesudah saya rebuild itu BMS-nya berfungsi dengan sangat baik ya di baterai sel Pylontech saya, dan bahkan dia bisa ngenalin bahwa ini capacity-nya cuma 25 Ah, dan dia merecord dalam dirinya sendiri bahwa capacity dia tinggal 25 Ah. Ini berarti BMS dia cukup canggih ya teman-teman. Lalu di sini juga kalau saya turunin ya, lampu SOC-nya dia 3 ya, dia sudah 3 nih, SOC-nya sudah 3. Jadi di sini seluruhnya berjalan dengan normal ya, tanpa ada sesuatu keanehan atau apa. Kemarin juga sudah sempat saya discharge ya, saya discharge sampai keluar, sampai dia bisa nge-record bahwa capacity-nya 25 Ah, lalu saya charge lagi. Ini udah 2 kali siklus lah ya kira-kira. Jadi saya nggak menemukan suatu masalah apapun ya. Artinya baterai ini bisa kita rebuild dengan baik, dengan sel seadanya, dengan biaya yang nggak mahal ya. Oke teman-teman, saya bisa tes loading ya sebentar untuk nunjukin lagi load. Sebentar. Oke teman-teman, untuk final test ya terakhir ya, saya coba tes loading ya sambil kita monitor secara software sebentar. Ini udah saya connect ya, biasa pakai buck converter sama lampu ya. Ini teman-teman lampunya ya, saya hubungin dua-duanya ya teman-teman ya. Jadi saya akan loading dia full ya dengan lampu dekat dan lampu jauh ya sekalian, supaya lebih besar dia arus dischargingnya. Jadi ini sekitar berapa ya, mungkin 100 mendekati 140-an watt ya saya akan ini kan. Lalu di sini juga secara loadingnya ya, saya coba discharge dia di 12 volt ya, dengan ampere mungkin saya berikan aja ya. Ini kan fullnya 12 ampere ya, kita udah cek, cuma saya kasih 11,5 aja, kita lihat ya. Oke, saya coba nyalain ya teman-teman. Saya nyalain, oke dia nyala ya. Oke, kalau kita lihat dia kena constant current ya, karena tadi saya batasin. Jadi sekarang kita kasih load sekitar 126 watt ya, kurang lebih ya 126 watt, dengan menyalakan 2 lampu ini ya, lampu jauh dan lampu dekat. Silau ini nggak usah saya tunjukin. Yang jelas dia hanya kerja di tegangan 11 volt ya, 126 watt. Oke, nggak apa-apa, ini saya simpan sebentar ya. Kita kembali ke pembacaan software baterai ya, kita lihat sekarang teman-teman. Di sini yang bisa kita lihat adalah dia SOC-nya tadi ya, baru saya cas sedikit, lalu dia sekarang statusnya discharging ya, betul statusnya discharging, tidak ada alarm, normal. Lalu pemakaiannya di sini teman-teman bisa lihat ya, sekarang kita mendischarge di kisaran minus, ini minus artinya discharge ya, lagi kita pakai baterainya, itu sekitar 2,9 ampere ya, hampir 3 ampere. Jadi kita discharge sekitar hampir 3 ampere. Di sini juga kita bisa monitor ya, biasa ya, untuk tegangan selnya itu mana min max-nya segala macam, dia udah automatically dia baca ya. Dan juga di sini di remote board-nya itu kita bisa lihat juga sekarang sudah terupdate nih ya teman-teman ya. Jadi current-nya sekarang minus 2,9-an lah ini ya, karena kita sudah pasang loading. Tadi sebelumnya kan kita ngecas ya, ini ada di bagian atas nih, kalau saya scroll ke atas ya, kalau saya scroll nih ke atas ya, tadi awalnya kan kita kan tadi ngecas ya, tuh currentnya masih 4, tuh awalnya 4, sekian, 4, sekian, terus 0, kita matiin, saya pasang load ya kan, saya pasang load, baru loadnya masuk, dia sudah kepake 2,9 ampere ya. Jadi sekarang statusnya di discharge ya, kita nyalain lampu. Ini akan ngupdate terus ya sesuai dengan capacity-nya. Ini surplus capacity dia maksudnya sisanya yang sekarang ya, karena tadi kan kita stop di SOC 52-an. Jadi ini kita discharging ya sampai
dia habis ya, kapasitas sekarang sisanya tinggal segini. Di sini juga kondisi baterai bagus ya. SoC ini karena masih di atas 51 masih 3 nyalanya. Tapi nanti biasanya turun nih, kalau udah 51% tinggal 2 nanti. Jadi sudah saya amati ya, ternyata ya teman-teman, software ini ya, meskipun kalau di bagian ini dia bacanya lancar ya, karena setiap 1 detik dia baca ya. Tapi di bagian single pack tadi, ini kan kedip-kedip selalu ya. Kedip-kedip gini, jadi communication-nya tuh oke, error gitu kan. Tapi sebetulnya saya juga mau mengkoreksi sedikit ya yang kemarin saya sampaikan, bahwa memang software ini mungkin kurang pas ya buat baterai Narada NPFC 80 ini ya. Mungkin kurang pas. Cuman yang kemarin saya sampaikan bahwa ada kemungkinan dia bacanya ngaco atau gimana ya. Ternyata enggak ya teman-teman. Sorry, itu harus saya koreksi bahwa pembacaan ini sangat benar sekali teman-teman. Nggak ada ngaconya, jujur aja. Dan juga sesudah BMS-nya juga mampu mengenali baterainya sesuai kapasitas aslinya yang terpasang ya. Ini BMS canggih teman-teman. Jadi nggak ada, dan secara software ini ya, komunikasi RS485 yang saya bikin ini ya dengan laptop, ini nggak ada masalah ya teman-teman. Artinya software ini pembacaannya, semua informasi yang dibaca itu nggak ngaco, betul semua dan bagus. Jadi mungkin kesimpulan saya itu ya yang terakhir ya. Jadi meskipun software ini mungkin bukan ditujukan untuk baterai seri ini ya, untuk seri NPFC 80 ya, tapi software ini dengan pembacaan yang kelap-kelip gini, semua informasinya sudah saya verifikasi, itu betul semua. Dan bahkan dia tadi seperti saya bilang bisa mengadjust sesuai kapasitas baterai ini. Berarti BMS ini bukan kaleng-kaleng ya, ini BMS bagus teman-teman. Dan baterai Narada ini boleh dibilang baterai yang kualitasnya ya bagus ya. Mungkin kira-kira ini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini saya rebuildnya intinya udah selesai. Ini baterai ini udah siap digunakan ya. Saya juga belum tahu sih ini. Mungkin juga sih nanti baterai ini kalau ada yang minat boleh juga sih. Tinggal kecocokan maharnya aja. Tapi sebetulnya maharnya nggak ada sih, maksudnya modalnya aja sih. Saya paling ini modalnya aja kalau teman-teman ada yang berminat. Oke, kira-kira itu teman-teman ya. Jadi saya rebuildnya udah selesai, komunikasinya juga lancar, dan sejauh ini nggak ada masalah. Dan semua pembacaan melalui software seadanya ini, ternyata semua informasinya benar, nggak ada yang ngaco. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.